dengan tipe organ tertutup. Sebelum mulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Saya Muhammad Mikal Adinga Zaidan sebagai moderator, dan di sini kita akan memasuki teori pertama yang akan disampaikan oleh Farida Dapa Setiawan. Kepada Farida Dapa Setiawan, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan landasan teori. Tujuan yang pertama yaitu mengaplikasikan konsep tentang tipe organa tertutup. 2. Mengetahui frekuensi dan lambda dengan diketahuinya tinggi air. 3. Diketahui hubungan antara panjang botol dan frekuensi. Kemudian yang landasan teori. Landasan teori bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal merambat melalui suatu medium dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz atau gelombang yang dapat didengar dalam rambatannya. Gelombang bunyi mempunyai besaran, kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang. Oke, mungkin segitu dari pemateri pertama kami. Kemudian dilanjut oleh pemateri kedua kami yang akan disampaikan oleh Adinda Nina Hanifah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari data pengamatan. Nah, di sini soalnya kan ada 3. Yang pertama, dari hasil pengamatan, apakah frekuensi semua zat cair sama untuk semua tangga nada? Jelasnya jawaban ada. Nah, jawabannya tidak, karena frekuensi tidak semua sama nadanya. Nah, frekuensi menentukan tinggi dan rendahnya nada. Nada yang tinggi memiliki frekuensi yang tinggi, sedangkan nada yang rendah memiliki frekuensi yang rendah. Nah, untuk nomor 2, bagaimana pengaruh kolom udara terhadap frekuensi bunyi yang dihasilkan? Kolom udara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi bunyi yang dihasilkan. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui resonansi. Yang ketiga, jika ketinggian botol V dan F diganti sementara tinggi zat cair sama, apakah frekuensi bunyi yang dihasilkan juga sama? Frekuensi yang dihasilkan tidak akan sama, karena frekuensi suatu bunyi berbanding lurus dengan kecepatan gelombang bunyi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Oke, mungkin sekian dari teman kami Nina Hanifah. Kemudian dilanjut oleh pemateri ketiga yang akan menjelaskan soal hitungan, yang akan dijelaskan oleh Hasyifa Nova Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri hitungan akan menghitung tentang Fa. Fa itu kan diketahui volume sama dengan 340 meter per sekon, di mana L4-nya atau tingginya itu 12 cm. Nah, centimeter ini kita ubah ke meter jadi 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, berarti kan ditanyakannya itu kan frekuensi. Nah, rumus frekuensi itu kan volume per 4 kali L atau tinggi sama dengan volume kita masukin 340 4 dikali tingginya 12 kali 10 pangkat min 2. Nah, 4 kali 12 itu kan 48 kali 10 pangkat min 2. Nah, 340 dibagi 48 itu kan dapat 7,08. Nah, 10 pangkat min 2 kita pindah ruas ke atas jadi
08 itu kita dapat 708 frekuensi. Lanjut ya. Hertz. Ya. Dan sekian dari pemateri pertama sampai pemateri ketiga. Kemudian kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu kata-kata motivasi yang akan disampaikan oleh Aura Fadila. Kepadanya dipersilahkan. If someone is going down to the wrong road, he doesn't need a motivation to speed him out. What he needs is education to turn him around. Itu dia kata-kata motivasi yang sudah disampaikan oleh Aura Fadila. Kemudian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Aprilia Putri. Kepadanya dipersilakan. Jadi kesimpulannya, semakin besar volume air di dalam botol, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit volume air di dalam botol, maka frekuensi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.